Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis ini dengan membaca lafaz basmalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwa faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Allah yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda mengikuti acara ini, wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat Allah itu sudah banyak diberikan kepada kita, kepada hambanya, kepada manusia. Dan kita tidak akan mampu menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, nikmat kesehatan. Dan kita bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ini suatu nikmat. Bisa melakukan sholat berjamaah, hadir dalam pengajian, dalam taklim semacam ini suatu nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir zaman. Dalam pengajian kali ini rujukan kita adalah Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat An-Naml, surat semut, surat yang ke-27. Ayatnya adalah ayat yang ke-34. Silakan dibuka Al-Qur'anul Karim dan kita akan baca untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan saja itu akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dengan baik. Perhatikan dengan seksama, la'alakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan tenang. Apapun problem yang sedang dihadapi, apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, apapun gonjang-ganjing yang dia dengar, kalau dibaca Quran, didengarkan Quran, dia akan dapat ketenangan. Bahkan saking tenangnya, kata orang tua bilang, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Banyak kan? Mana itu orangnya? Ini ngomong-ngomong suara saya sampai keluar nggak nih? Apa suara dalam aja? Hah? Luar dalam? Oh, luar kagak? Kalau kajian begini yang di luar mestinya dengerin juga.
biar dia dapat pahala juga. Kalaupun ada, saya gak bakalan marah, saudara. Saya bersyukur sama Allah. Ada kita punya saudara, ada kita punya sahabat, ada kita punya teman, dia tenang. Saking tenangnya, di zaman sekarang orang cari ketenangan susah, saudara. Bahkan ada yang terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada dosa. Buktinya, ada yang terjerumus pakai narkoba, pakai morfin, pakai ganja. Kalau ditanya ujung-ujungnya untuk mendapatkan ketenangan. Bahkan ada yang beli obat tenang, pil. Dia harus ke dokter dulu, minta resep dulu, bayar, kemudian ke apotek. Apotek pun juga dia harus tebus tuh resep. Keluar lagi duit. Makanya kalau kita ingin mendapat ketenangan, datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke masjid, dengerin orang ngaji, perhatikan. Jangan orang ngaji dicurigain. Ada nggak yang begitu? Ini kalau ada yang model kayak begini nih, kita doain. Jangan disumpahin, doain biar dapat hidayah. Ya. Sebab setiap kalimat yang keluar dari lisan seorang muslim itu mengandung doa, akan diaminkan oleh malaikat. Makanya kita ngomong yang baik-baik aja dah. Kita doain. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah, kemudian mudah-mudahan rajin ke masjid, rajin ngaji, bantu orang Islam, bantu orang-orang yang lagi kesusahan. Udah ketemu ayatnya? Kita baca, saya baca, kemudian nanti silakan ikuti. Jadi kalau kita ngaji modelnya kayak begini, ulama dulu begitu, dibaca kitabnya, kemudian nanti diterjemahkan, nanti bisa. Waalaikumsalam. Selamat datang, marhaban. Begitu juga Quran. Kalau Anda datang ke kiai, datang ke buya, datang ke tengku, ngaji tentang tafsir, biasanya ayatnya dibacain dulu. Kemudian nanti dijelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Ketemu ayatnya? Silakan baca terjemahan. Yang kencang suaranya biar yang lain dengar. Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menginformasikan kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman, kepada manusia, kepada yang mendengarkan ayat ini dibacakan. 14 abad yang lampau ayat ini Allah turunkan, disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ayat ini menceritakan suatu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia seorang penguasa, dia seorang raja, dia seorang pemimpin muslim, pemimpin yang beriman. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, orang Islam bisa memimpin, saudara. Orang beriman bisa memimpin suatu negeri, suatu bangsa. Dan orang beriman
Ketika dia memimpin suatu negeri, dia akan adil. Dia memberikan kesejahteraan kepada umat, kepada rakyat. Makanya ini pentingnya kita ngaji. Kalau nggak ngaji kan yang ada di benak pemikiran itu sikap perilaku yang negatif. Pemikiran yang nggak benar. Saya pernah dengar tuh, ya kalau orang Islam memimpin susah. Susah karena dia nggak tahu. Karena dia tidak belajar historis sejarah. Buktinya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pemimpin yang adil. Kenapa Ratu Balkis ngomong semacam itu? Bicara semacam itu? Karena Ratu Balkis, dia mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam membuat surat? Karena salah satu anggota rapatnya, yaitu burung hudhud, dia pergi ke negeri Sabah yang berada di Yaman, tempat Ratu Balkis berkuasa di sana. Nah, burung hudhud melihat Ratu Balkis ini dia tidak beriman kepada Allah, dia nggak menyembah Allah, rakyatnya nggak menyembah Allah. Maka diberikan laporan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendengar ada laporan semacam itu, dia gunakan kekuasaannya, dia gunakan kedudukannya, dia gunakan jabatannya untuk dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ini pemimpin yang benar, saudara. Jadi kalau pemimpin yang benar itu adalah dia gunakan kekuasaannya, dia gunakan jabatannya, dia gunakan kedudukannya untuk mengajak kepada kebaikan. Bukan kejahatan, bukan kezoliman, bukan nyusahin orang. Maka dibuatlah surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Manusia yang pertama menulis surat dengan kalimat basmalah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka surat itu dibaca oleh Ratu Balkis, kemudian disampaikan kepada anggota rapat mereka. Maka dikatakanlah oleh Ratu Balkis, yang dikatakan oleh Ratu Balkis Allah abadikan dalam Al-Quran. Makanya Allah katakan apa? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Berkata Ratu Balkis, sesungguhnya al-muluk, raja-raja, penguasa, idza dakhalu qaryatan afsaduha, apabila memasuki suatu negeri, suatu wilayah, afsaduha, mereka binasakan negeri tersebut, mereka rusak negeri tersebut. Itulah yang ada dalam gambaran pemikiran dari Ratu Balkis. Karena dia belum menemukan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman. Yang tergambar dalam pemikirannya adalah pemimpin yang melakukan kerusakan apabila memasuki suatu negeri. Itu disampaikan kepada anggota rapatnya. Kalau bahasa kitanya sekarang nih, disampaikan kepada anggota kabinetnya. Kemudian waja'alu 'izzata ahliha adillah, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Penduduk suatu negeri itu sebelumnya mulia, dia bisa menjalin hubungan ke negeri-negeri yang lain, ke bangsa-bangsa yang lain, ke suku-suku yang lain. Tapi ketika ada penjajah, mereka terhina. Itu yang tergambar dalam pemikiran Ratu Balkis. Dan itu disampaikan. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran tentang karakteristik penjajah. Ini pas nih kajian kita nih. Karena sekarang kita bulan Agustus. Tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 9. 17 Agustus hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Ya kan? Ya 17 Agustus kan hari kemerdekaan Indonesia. Ada nyanyiannya lagi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Betul kan? Merdeka. Merdeka itu artinya apa? Bebas dari apa? Belenggu penjajahan, saudara. Makanya di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45
Indonesia ini anti terhadap segala bentuk penjajahan. Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang menulis siapa itu? Saya tanya. Anda tahu nggak siapa yang nulis itu kalimat itu? Orang-orang tua kita dulu, pejuang-pejuang dulu. Artinya pejuang-pejuang kita dulu yang membuat konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dia paham tentang hakikat penjajah. Makanya kalau kita buat lembaran sejarah, itu yang membuat konsep Undang-Undang Dasar itu banyak tokoh-tokoh Islam, ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren. Dan ini nggak boleh kita lupakan, saudara. Makanya ada yang menarik di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat, kurang kencang. Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah. Kita ngomong Allah tuh dicatat sama mereka. Jangan ngomong Allah. Katanya udah merdeka. Dan sekali lagi nih, saya tanya, Indonesia merdeka berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya nggak heran kalau kita baca sejarah, bahkan kan didokumentasikan. Ketika menghadapi penjajah, kalimat apa yang disebut? Allahu Akbar. Dan itu tercatat dalam sejarah. Bagaimana Bung Tomo membangkitkan semangat arek Surabaya. Arek Surabaya artinya anak-anak muda Surabaya. Ini saya lihat nih banyak yang ngaji nih saat ini anak-anak muda. Alhamdulillah. Bapak-bapak, kalau ada anak muda ngaji kayak gini jangan curigain. Jangan dipatahkan semangatnya. Ini cikal bakal radikal nih. Nah, yang repotnya anak muda kasar mental. Dia omongin kayak begitu, besok ngambek dia. Gua kapok dah ke mesin dah. Dibilang cikal bakal radikal lah, ini itu segala macamnya. Makanya kita jangan begitu. Ini anak-anak muda yang udah datang ke masjid, kita sambut marhaban bihudurikum. Selamat datang, welcome. Kalau perlu nanti setelah selesai sholat, ya kan bisikin. Dengar nggak? Dengar nggak? Namanya juga bisik. Ya, saya kencangin volumenya. Nanti habis salam jangan pulang dulu. Ada apa bang? Nasi goreng katanya. Ini ada yang tinggian lagi nih, kebuli men. Saya yakin kalau begini nih, pengurus masjid Muhajirin, ya kan? Jadi omongan anak muda kan? Ngomong sama teman-temannya, apalagi kan sekarang ada handphone kan? Bro, cepat datang ke Masjid Al-Muhajirin, Jalan Sabeni. Kebuli tersedia. Yeah. Siap-siap aja panitia dah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut anak-anak muda yang udah datang ke masjid. Doain. Ya. Bahkan kalau perlu kasih tugas dah. Ini kenapa saya masih panjang? Masih kenceng. Suruh dia yang azan. Ya. Kasih kesempatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bung Tomo. Dia sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena mendengar kabar Belanda akan datang bersama tentara sekutu ke Surabaya. Dan bagaimana sikap kita? Kita udah merdeka. 17 Agustus sudah diproklamirkan kemerdekaan. Sekarang Belanda pengen datang. Maka dikeluarkanlah resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bung Tomo melalui corong radio memberikan semangat kepada arek Surabaya, kepada masyarakat Surabaya. Di antara kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat takbir. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda tahu artinya? Allah Maha Besar. Kalau sudah dikatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti sekutu Belanda, penjajah. Maka jangan heran, di Somsong itu tentara sekutu tentara Belanda. Bahkan Jenderal Malabi itu jenderal sekutu, mati tewas sudah. Itu bagaimana keberanian anak muda di Surabaya. Karena dia nggak mau dijajah lagi. Kata orang Jakarta, kapok dijajah. Belanda 3,5 abad, 350 tahun menjajah Indonesia. Datang Jepang menjajah, mereka datang menjajah, menyusahkan rakyat Indonesia, membuat sengsara rakyat Indonesia. Gimana nggak sengsara, saudara? Belanda datang ke negeri kita, diadakan kerja rodi. Itu kerja rodi, orang udah berkeringat, udah capek dia, nggak digaji, saudara. Datang Jepang, kerja rumusan. Wanita-wanita Indonesia, anak-anak gadis Indonesia diperkosa oleh mereka. Ini kan dihinakan oleh mereka. Makanya orang-orang tua kita, para ulama, para habaib, tokoh-tokoh Islam pada saat itu, mereka bertekad bulat, kita harus lawan itu penjajah. Makanya kan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita ini anti terhadap segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Saya wajib menyampaikan hal ini karena ini bagian dari sejarah. Saya berkewajiban menyampaikan hal ini karena kita tidak ingin dijajah. Susah orang dijajah itu, sudah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz bisa aja ngomong gitu, kita kan udah merdeka, udah 75 tahun kita merdeka. Apa mungkin kita dijajah lagi? Siapa bilang nggak mungkin? Kalau kita nggak tahu sejarah, kita akan dilindas oleh penjajah. Saya merenung berpikir kenapa di antara negara Asia Afrika, konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung cuma satu negara yang saat ini belum merdeka. Apakah negara tersebut? Apakah nama negara tersebut? Palestina. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Sampai saat ini mereka masih dijajah, saudara. Mereka dalam kesulitan. Dari tahun 48 setelah diproklamirkan secara sepihak berdiri negara Zionis Israel di bumi Palestina, mereka diusir dari kampung halaman. Ada yang di Lebanon, ada yang di Mesir, ada di Yordania, ada di Suriah, ada di Turki, ada di Malaysia, ada di beberapa negara. Nggak bisa dia di kampung halamannya. Bahkan di kampung halamannya, rumah yang udah dibangun di tanah nenek moyangnya itu diratakan oleh penjajah Zionis Israel. Disuruh hancurkan, sudah. Saudara-saudara kita di Gaza udah berapa tahun tuh? Mereka diblokade, yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Mereka kesulitan dalam obat-obatan. Listrik dalam 24 jam hidupnya paling 2-3 jam. Paling lama 4 jam. Coba Anda bayangkan. Sehari cuma 4 jam paling banyak. Begitulah kondisi penjajah. Tapi apakah rakyat Palestina berdiam diri, berpangku tangan, memeluk dengkul? Tidak. Mereka berjuang sampai saat ini. Mereka berjihad sampai saat ini. Sebagaimana jihad yang dilakukan oleh Arek Suroboyo setelah mendapatkan fatwa jihad. Jadi jihad itu kalimat yang mulia, saudara. Ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Makanya paling benci dengan kalimat jihad itu penjajah, saudara. Itu Belanda paling gak suka dengan kalimat jihad. Dan antek-antek penjajah itulah yang tidak suka dengan kata-kata jihad. Walaupun demikian, rakyat Palestina tetap berjuang sampai detik ini. Ini perlu saya sampaikan nih. Perlu saya sampaikan nih. Siap mendengar? Siap memperhatikan? Sampai detik ini penjajah Zionis Israel tidak bisa masuk ke Gaza. Padahal Gaza itu wilayahnya nggak
begitu besar, saudara. Kenapa? Zionis Israel, penjajah Zionis Israel tidak bisa masuk ke Gaza. Padahal mereka punya tank Merkava, dia punya Apache, mereka punya pesawat tempur, mereka punya nuklir, mereka punya persenjataan lengkap, mereka punya Mossad, katanya intelijen yang paling hebat di dunia. Nggak bisa masuk ke Gaza, saudara. Karena rakyat di Gaza dia berjuang sepenuh hati, dia tulus ikhlas, dia berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia siapkan generasi yang siap mempertahankan tanah airnya, bangsanya, umatnya. Sampai sekarang nggak bisa, saudara. Walaupun beberapa kali dibom oleh Zionis Israel, nggak bisa masuk. Orang kalau berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulus ikhlas dia berjuang karena Allah, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Dan itu sudah jadi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Saya pernah dengar kisahnya, ceritanya. Bagaimana tentara Zionis Israel bisa masuk? Karena yang dilihat itu pasukan berjubah putih. Ditembak nggak mati, diberondong senjata maju terus, nggak mati sudah. Siapa pasukan berjubah putih itu? Hah? Jin Ifrit, nggak ada urusan sama jin, nggak ada urusan sama jin sudah. Saya yakin itu adalah malaikat yang Allah turunkan membantu hambanya yang berjuang untuk mencari ridha Allah, yang berjuang mempertahankan tanah airnya, mempertahankan akidahnya. Karena tabiat penjajah itu, ciri penjajah itu dua. Yang pertama, dia merusak. Yang kedua, dia hinakan penduduk negeri. Makanya rakyat Palestina, khususnya di Gaza, mereka berjuang. Dan Allah tolong mereka. Allah bantu mereka. Dan Allah buktikan kebenaran dari firman. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang dirusak oleh penjajah? Afsaduh. Mereka binasakan, mereka rusak. Yang pertama mereka rusak adalah keyakinan penduduk negeri. Kalau dalam bahasa pengajian, akidah. Jadi akidah penduduk negeri itu dirusak. Sehingga orang yang terjajah, dia akan lebih takut kepada jin, kepada setan, kepada iblis dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal-hal takhayul, khurafat itu pada suatu negeri yang terjajah itu biasanya tumbuh berkembang. Kalau lihat dari kejauhan, ada yang bergoyang begini, ya, dibilang itu hantu. Dia lebih takut sama genderuwo, sundel bolong, kuntilanak. Pokoknya hal-hal yang khurafat dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak sedikit kalau lewat yang gelap, numpang lewat. Numpang lewat sama siapa, boy? Men, numpang lewat sama siapa? Dia tidak baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia tidak baca lagi surat An-Nas, surat Al-Falaq, dia tidak baca lagi surat Al-Ikhlas. Numpang lewat. Padahal yang bergoyang tadi begini nih, itu pohon pisang. Kalau dia ketakutan duluan nih. Nah, biasanya anak-anakku juga ditakut-takutin. Bukan kepada Allah, tapi kepada yang saya sebutkan tadi. Sama iblis, pendukung iblis, setan, itu mereka lebih takut kepada yang saya sebutkan tadi dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada yang pakai sesajen lah, pakai ini itu segala macam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu masa penjajahan itu banyak. Jadi akidahnya dirusak. Dia tidak yakin Allah Rabb, pemilik pengatur penguasa alam semesta. Allah yang Maha Kuasa.
Allah menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, yang kedua, apa yang dirusak? Yang dirusak adalah akal pikiran. Makanya yang namanya penjajah, dia tidak akan menginginkan penduduk suatu negeri itu cerdas, pintar. Makanya penduduk negeri suatu negeri yang dijajah itu dibodohin, dikibulin terus, dibohongin terus. Itu mentalitas penjajah begitu, tukang kibul, tukang bohong. Yang bisa pendidikan terus berlanjut itu adalah penjajah dan antek penjajah. Kalau masyarakat umum nggak bisa, saudara, dipersulit. Karena orang bodoh itu makanan orang pintar. Maka diperbodohlah penduduk suatu negeri itu. Mau sekolah sulit, mau belajar sulit, pokoknya dipersulit. Ini yang dilakukan oleh penjajah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga daya pikirnya, kecerdasannya enggak ada. Enggak ada sikap kritisnya lagi. Karena apa? Karena akal pikiran tidak berfungsi lagi dengan baik. Makanya suatu negeri yang merdeka, dia akan memperhatikan masalah pendidikan. Pendidikan itu menjadi suatu tujuan dari kemerdekaan suatu bangsa. Jadi kalau ada penduduk negeri, rakyat yang nggak sekolah, itu pejabatnya, pemimpinnya bertanggung jawab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang dirusak adalah mentalitas, perilaku penduduk suatu negeri. Makanya di zaman penjajahan itu yang namanya candu, yang namanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khamar misalkan, itu dijual bebas. Bahkan difasilitasi, tempat-tempat itu difasilitasi. Pernah dengar nggak dulu perang candu, istilahnya perang candu? Jadi dikasih candu, dikasih ganja, sehingga orang kalau ketagihan apapun dia akan jual. Akidahnya dia jual, kehormatan dia jual, harga dirinya dia jual. Itu yang dilakukan oleh penjajah. Nah, saya sekali lagi berkewajiban menyampaikan ini supaya kita lebih waspada dan hati-hati dengan program dari penjajah. Biasanya dikasih gratis dulu nih. Ini anak-anak muda nih, tolong diperhatikan. Beberapa tahun yang lalu saya baca di media, ada seorang wanita datangin anak SD didatangin, dikasih narkoba. Bahasanya bukan bilang narkoba. Nah, dek, mau pinter enggak? Coba. Siapa yang mau pinter? Ini ada obat pinter nih. Ya namanya juga anak-anak dikasih obat pinterin mau, gratis lagi. Enggak perlu mengeluarkan uang. Padahal itu adalah merusak. Coba bayangkan bagaimana kerusakan moral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya bapak ibu yang punya anak, hati-hati. Jangan sampai anak kita kena. Makanya doain anak kita agar Allah lindungi anak keturunan kita. Amin. Jangan dikira bapak ibu di masjid kemudian anak kita aman-aman aja, belum tentu. Bapak ibunya sulit untuk digoda, dijerumuskan, anaknya dikerjain. Itulah mentalitas penjajah, saudara. Makanya kan ada kalimat mengatakan subhanul yaum arjal. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang datang. Makanya mereka rusak anak-anak pemuda. Nah, kalau pemudanya udah rusak, dia nggak akan mikirkan masalah negara lagi. Dia tidak akan memikirkan bagaimana mengisi kemerdekaan lagi. Makanya saya mencurigai orang-orang yang menghujat, mendiskreditkan pemuda. Ini apa maksudnya coba? Orang ngaji dicurigai, orang ke masjid dicurigai, orang menjadi orang baik dicurigai. Ada apa nih maksudnya coba? Harusnya kan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah anak muda kita pada ngaji, alhamdulillah anak muda kita pada ke masjid, alhamdulillah wanita-wanita muslimah tutup aurat, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang memang kita banyak bertanya-tanya.
Ini program apa nih? Apa maksud tujuan? Bukankah kita sudah merdeka 75 tahun? Jangan dikira kita udah merdeka 75 tahun ada orang yang senang-senang aja. Belum tentu, ada juga orang yang senang, saudara. Ingin Indonesia ini dijajah kembali, saudara. Makanya kita harus tahu tentang karakteristik penjajah. Nah, sehingga kita tampil untuk membela tanah air kita, membela bangsa dan negara kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Dan penduduk negeri yang sebelumnya mulia, punya harga diri, punya harkat dan martabat jadi hina. Itu kalau dijajah. Makanya kita bisa buka lembaran sejarah bagaimana ketika Portugis masuk negeri kita, ketika Inggris masuk ke negeri kita, ketika Belanda masuk ke negeri kita, ketika Jepang masuk ke negeri kita. Mereka buat susah bangsa dan negara kita. Dia hinakan rakyat kita, saudara. Makanya kita jangan sampai mau untuk dijajah. Kita harus menolak. Nah, momentum memperingati HUT RI yang ke-75 adalah momentum untuk kita menyadarkan umat, mengingatkan masyarakat, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya serukan, walaupun nanti diadakan peringatan HUT RI, jangan diisi dengan maksiat. Jangan diisi dengan dosa dan kemungkaran. Jangan kita mengundang balak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini virus corona ini sudah suatu peringatan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semuanya diingatkan oleh Allah, bukan Indonesia aja, bukan. Bukan warga Tanah Abang aja, bukan. Seluruh dunia kena COVID-19 coba. Saudara-saudara kita tahun ini menunaikan ibadah haji, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya 2 juta orang, 2,5 juta sampai 3 juta orang. Kalau kemarin Anda tahu berapa yang menunaikan ibadah haji? Berapa yang wukuf di Padang Arafah? 10.000 orang coba. Itulah dampak dari COVID-19. Di Palestina juga demikian. Di Turki juga demikian, di Afrika juga demikian, di semua negeri sudah merata. Kalau saya menilai ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar. Dengan virus corona aja manusia enggak berdaya, sudah. Udah berapa orang saudara-saudara kita meninggal dunia? Makanya kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan yang meninggal karena virus corona Allah jadikan kematiannya sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Banyak-banyak aja doain saudara-saudara kita. Sedih Pak. Ini peringatan dari Allah. Makanya yang belum sholat mari sholat, yang belum ngaji mari ngaji, yang belum tutup aurat nih wanita-wanita nih kaum muslimah udah akhir balik, yang belum tutup aurat tutup aurat. Yang belum sholat mari lakukan sholat sebagaimana Allah perintahkan. Ini saya ngomong ini salah nggak? Saya ngomong sini salah nggak nih? Emang kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi munkar inilah dakwah. Makanya kita bersyukur sama Allah, terima kasih sama pengurus masjid yang sudah memfasilitasi kegiatan semacam ini. Ya, kalau nggak momentum semacam ini, kapan lagi kita akan dakwah? Kapan lagi kita ingatkan? Apalagi direkam, ya, habis ini diviralkan. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mendengarkan dakwah ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di akhir zaman. Udah banyak ujian, banyak cobaan dari Allah, udah banyak bala, udah banyak musibah. Yang namanya musibah boleh dikatakan tanpa berujung, tanpa berhenti. Belum selesai yang satu, datang lagi yang baru. Sebagai peringatan dari Allah. Makanya yang rumah dekat masjid, mari kita ramaikan masjid kita. Ada pengajian kita datang. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan ini menjadi sebab Allah angkat virus corona. Allah ganti dengan rahmatnya. Allah ganti dengan berkahnya. Apa bisa terjadi? Bisa. Allah Maha Kuasa. Sekarang saya tanya, ini masalah akidah, masalah keyakinan. Yang menciptakan virus corona itu siapa? Allah. Yang akan bisa mengangkat virus corona itu siapa? Allah.
Nah, kalau kita udah tahu yang mendatangkan Allah, yang akan mengangkat Allah, kenapa kita tidak minta kepada Allah? Kenapa kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Jadi momentum HUT RI yang ke-70 ada momentum untuk kita ingatkan kepada umat. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita, tokoh masyarakat, ingatkan warganya. Ente boleh aja memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, tapi jangan isi dengan kemaksiatan. Jangan isi dengan dosa dan kemungkaran. Itu akan mengundang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa belum cukup ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa belum cukup ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita melakukan kezaliman, apalagi kezaliman kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang biasa bohong, jangan bohong lagi. Yang melakukan kezaliman, hentikan kezaliman. Yang selama ini mengambil hak umat, hak rakyat, apakah korupsi, kembalikan itu kepada umat. Jadi kalau terkait dengan manusia, itu tobatnya belum cukup dengan istighfar, saudara, belum cukup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi mitra rakyat dia embat, kata orang Jakarta bilang. Kembali dulu, saudara. Hak orang kembalikan dulu. Oh, dia pernah melakukan kezaliman, minta maaf sama orang yang melakukan kezaliman, yang diperlakukan secara zalim. Jadi taubat itu perlu kita kaji lagi, ada persyaratannya. Kalau terkait dengan manusia, minta maaf, perbaiki diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan, penjajah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala karakteristiknya dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-Mal, surat yang ke-27, ayatnya ayat ke-34. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah dia akan membinasakan suatu negeri ketika dia masuk ke negeri tersebut. Makanya apapun bentuk penjajah, siapapun yang akan menjajah, wajib bagi kita untuk menolaknya. Sebagaimana ulama-ulama menolak penjajahan, sebagaimana para habaib pimpinan persatuan menolak penjajahan. Makanya ketika Belanda datang menjajah, ditolak. Kemudian Jepang menjajah, ditolak. Portugis ditolak. Karena mereka tahu tentang hakikat dari penjajah, karakteristik dari penjajah. Yang kedua, penjajah itu akan menghinakan penduduk suatu negeri. Nah, contohnya sudah saya sampaikan yang real, yang nyata, sampai saat ini dapat kita ketahui, dapat kita baca ceritanya saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan kemenangan oleh Allah, sehingga mereka dapat mengusir penjajah, mengembalikan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, dan mereka menjadikan Al-Quds menjadi ibu kota Palestina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami, guru kami, murid-murid kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan pejuang-pejuang di negeri ini, ya Allah, yang telah mengusir penjajahan dari bumi Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan mereka dapat melanjutkan perjuangan orang-orang tua yang telah mengusir penjajah dari Belanda, kemudian Jepang, maupun penjajah-penjajah yang lainnya. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami dari orang-orang zalim, dari berbagai macam bencana. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.